Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah akuntansi pajak untuk modal ya. Jadi khususnya modal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah modal saham pada perusahaan yang berbentuk PT. Baik, sebelum kita masuk pada pengertian saham itu apa dan bentuknya seperti apa, di sini kita akan bahas dulu bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa jenis perusahaan itu pada umumnya dapat dibedakan dari jumlah kepemilikannya ya. Yang pertama adalah perusahaan perorangan. Kalau perorangan ini dimiliki oleh orang per orang. Bisa selain orang per orang bisa berbadan hukum, bisa juga tidak, dan juga firma. Tetapi kelemahan dari jenis perusahaan ini adalah dia akan sulit berkembang. Mengapa? Karena sumber modal hanya terbatas pada orang-orang tersebut. Kalau perorangan biasanya dimiliki oleh satu orang, sumber dana atau sumber modalnya berasal dari satu orang tersebut atau mungkin sebuah keluarga ya. Sedangkan firma itu biasanya lebih dari satu orang, bisa dua orang dan seterusnya. Tetapi di sini juga tidak banyak penanggung atau penyetor modalnya atau sumber modalnya tidak banyak, sehingga dia sulit berkembang karena terbatasnya kemampuan untuk mengakumulasikan modal dan dana untuk memperluas operasi. Nah, jenis yang kedua adalah perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan merupakan perusahaan yang memisahkan antara aktivitas manajemen dari pemilik perusahaan atau pemilik modal. Jadi yang punya modal itu ya dia murni pure hanya setor modal aja, membeli saham. Modalnya kalau pada perseroan dia membeli bukti memiliki store modal dalam bentuk pembelian saham ya. Jadi dia membayar sejumlah uang untuk membeli saham pada perusahaan tersebut. Dengan membeli saham dari perusahaan tersebut, perusahaan yang bersangkutan, maka dianggap juga bahwa dia ini sudah orang tersebut atau pihak tersebut sudah menjadi bagian atau dianggap ikut memiliki perusahaan yang bersangkutan ya. Jadi di sini pemilik modal mempercayakan dananya untuk dioperasikan oleh sejumlah atau sekelompok orang yang mereka percaya atau bersifat fiduciary group atau fidusial, yaitu pihak manajemen perusahaan. Jadi di sini dipisahkan ya antara pihak manajemen perusahaan yang mengelola perusahaan dengan pihak pemegang saham. Para pemilik dana tersebut memiliki tanda kepemilikan bahwa dia ikut memiliki perusahaan tersebut, atau dengan dia setor uang pada perusahaan tersebut dengan memiliki tanda kepemilikan berupa saham. Jadi saham itu merupakan bukti kepemilikan atau bukti penyetoran modal dari orang maupun perusahaan atau suatu entitas ke perusahaan lain berupa selembar kertas yang bertuliskan nilai nominal sekian, kemudian dia memiliki berapa jumlah lembar saham, seperti itu ya. Ini ya perbedaan secara mendasar antara perusahaan yang berbentuk perorangan ataupun firma dan juga perseroan. Jadi di sini dapat kita lihat kalau perseroan itu yang setor modal itu lebih banyak sehingga mudah untuk berkembang. Dari penjelasan saya sebelumnya, maka di sini dapat kita ketahui bahwa saham merupakan tanda bukti setoran pemilik terhadap sebuah perseroan. Saham yang merupakan bukti pemilikan perseroan terbatas memiliki beberapa hak. Yang pertama, dia memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan tujuan perusahaan, yaitu melalui hak suara yang dimiliki oleh saham tersebut. Satu saham memiliki satu hak suara. Yang kedua, hak untuk memperoleh laba dari perusahaan dalam bentuk dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Jadi kalau perusahaan sudah beroperasi kemudian menghasilkan laba, para pemegang saham, para pemilik saham tersebut akan mendapatkan bagian dari laba perusahaan tersebut yang akan dibagikan, namanya adalah dividen. Dividen ini biasanya akan dibagikan dalam 1 tahun sekali, bisa dalam bentuk uang tunai, bisa juga dalam bentuk yang lain. Contoh bisa dalam bentuk dividen saham atau mungkin dalam bentuk yang lain lagi. Apakah perusahaan setiap tahun atau setiap periode itu selalu membagikan dividen?
Bisa jadi tidak. Mengapa? Tergantung kondisi perusahaan. Kalau pada perusahaan tersebut tidak dapat membukukan laba, secara otomatis dividen kepada pemegang saham tidak bisa dibagikan. Jika perusahaan tidak sedang merencanakan untuk memperluas produksi, memperluas usaha, maka dia membutuhkan dana yang besar untuk perluasan usaha tersebut. Bisa jadi juga dividen tersebut tidak akan dibagikan, tetapi semuanya akan disampaikan kepada seluruh pemegang saham nantinya. Bisa jadi diterimakan dalam jumlah yang sedikit, kemudian sebagian besar yang lain untuk perluasan usaha dan lain sebagainya, dan sebagai sebagai bentuk aktivitas operasional yang lain. Bisa juga diberikan dalam bentuk yang lain, misalkan diberikan sebagai apresiasi pemegang saham kepada pemegang saham, maka diberikan dalam bentuk dividen saham atau tambahan saham kepada pemegang saham tersebut. Selanjutnya adalah hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan perusahaan agar proporsi kepemilikan saham masing-masing pemegang saham dapat tidak berubah. Bagi pemegang saham, proporsi kepemilikan saham itu penting. Bagi perusahaan pihak yang memiliki hubungan istimewa, misalkan si dia memiliki saham dari perusahaan tersebut yang beredar jumlahnya adalah 1.000, kemudian dia memiliki saham sebanyak 200 lembar saham, maka proporsi kepemilikan saham dia adalah 20% ya, 20% dia miliki. Kalau misalkan saja perusahaan mengeluarkan saham lagi, penerbitkan saham lagi yang awalnya beredar 1.000 lembar saham, kemudian ditambah menerbitkan 500 lembar saham, kemudian pihak tersebut tidak membeli saham tersebut, maka proporsi kepemilikan saham yang awalnya 20% tentu saja akan berubah. Tidak ada 20% lagi. Mengapa? Karena jumlah saham beredar yang awalnya 1.000 itu berubah menjadi 1.500. Sehingga kalau dia mau mempertahankan proporsi kepemilikan sahamnya dari tetap 20%, maka dia harus membeli sejumlah saham lagi. Nah, ini akan diprioritaskan bagi pemegang saham terlebih dahulu. Jadi ketika perusahaan mau menerbitkan saham, maka dia akan memberikan prioritas atau memberikan informasi kepada pemegang saham terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan tadi awal kepemilikan sahamnya adalah 200, yaitu sebesar 20% dari saham yang beredar, kemudian ditambah 500 lagi, agar dia tetap 20%, maka dia harus membeli berapa ya? 100 lembar saham lagi, sehingga kepemilikan dia akan tetap 20%. Nah, itu akan diinformasikan atau ditawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham sebelum dipublish atau diumumkan di luar. Ini biasanya untuk perusahaan yang sudah go public ya. Kemudian yang keempat adalah hak untuk menerima pembagian aktiva perusahaan dalam hak perusahaan dilikuidasi. Jadi ketika perusahaan itu tidak liquid itu berarti tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Biasanya perusahaan akan terkena likuidasi, maka perusahaan tersebut dianggap perusahaan tersebut dilikuidasi. Nah, untuk melunasi hutang-hutang jangka pendeknya, maka perusahaan tersebut biasanya menjual aktiva atau menjual aset yang dimiliki untuk melunasi hutang. Ketika penjualan aset atau penjualan aktiva dilakukan, kemudian untuk melunasi hutang, hutang udah dilunasi, ternyata hasil penjualan aset tersebut masih sisa uangnya. Nah, itu baru bisa dibagikan kepada pemegang saham. Tapi prioritas utama adalah pada pemegang saham preferen terlebih dahulu. Jika pemegang saham preferen sudah, maka selanjutnya adalah kepada pemegang saham biasa. Jadi dia mendapatkan hak seperti itu ketika perusahaan menjual aset atau aktivanya. Kemudian berikut karakteristik yuridis bagi pemegang saham. Yang pertama adalah limited risk atau risikonya terbatas. Peseroh hanya bertanggung jawab sampai jumlah yang disetor saja. Kemudian ultimate control artinya secara kolektif akan menentukan arah dan tujuan perusahaan
melalui RUPS-nya, Rapat Umum Pemegang Saham, di mana one vote memiliki one share one vote ya. Residual claim artinya merupakan pihak terakhir yang mendapatkan bagian hasil usaha perusahaan atau juga dividen dan juga sisa penjualan aset ketika perusahaan dilikuidasi. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ketika perusahaan dilikuidasi kemudian menjual aktiva atau asetnya, maka yang pertama dilakukan adalah untuk membayar hutang, termasuk kepada hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek berarti yang memiliki jangka waktu pendek. Kalau untuk yang jangka panjang biasanya contoh seperti pada pemegang obligasi ya, masih sisa kasihkan kepada atau dibagikan kepada para pemegang saham. Utamanya adalah pemegang saham preferen terlebih dahulu, baru sisanya kepada pemegang saham biasa. Jenis saham yang kita kenal ada dua. Yang pertama adalah saham biasa. Ini bisa dinilai atau bisa dilihat dengan tiga cara. Yang pertama adalah saham biasa dengan nilai nominal. Yang kedua tanpa nilai nominal. Yang dengan nilai nominal itu berarti di dalam saham tersebut ada tulisan saham tersebut dengan nilai nominal berapa, itu sudah tertera. Kemudian yang kedua tanpa nilai nominal. Jadi di dalam saham per lembar sahamnya itu tidak ada nilai nominalnya, akan tetapi sebenarnya nilai saham per lembar saham tersebut sudah tercatat pada saat saham tersebut diterbitkan, tetapi tidak tertera pada setiap lembar sahamnya. Yang ketiga tanpa nilai nominal dan tidak tercatat pada saat dikeluarkan. Nah, itu juga ada lagi jenis seperti itu. Yang kedua adalah saham preferen atau disebut juga saham prioritas sesuai dengan namanya preferred stock. Ini merupakan jenis saham yang diprioritaskan dari saham utama, dari saham biasa. Jadi dia ketika pembagian dividen itu pemegang saham preferen atau saham preferen ini akan mendapatkan bagian terlebih dahulu. Biasanya ditentukan dengan bentuk prosentase. Jadi pemegang saham preferen ini, saham preferennya itu jumlahnya di perusahaan biasanya tidak banyak. Kebanyakan dimiliki oleh para pendiri perusahaan tersebut. Jadi hanya orang-orang tertentu yang punya. Bisa juga diperjualbelikan. Nah, jenis untuk saham preferen ini sendiri juga bermacam-macam. Yang pertama adalah callable, artinya saham dapat ditebus kembali atas opsi perusahaan penerbit. Yang kedua adalah saham preferen convertible, artinya pemodal dapat menukarkan portofolio investasinya dengan bentuk surat berharga yang lain. Misalnya konversi ke dalam bentuk saham biasa, karena satu saham preferen itu bisa jadi dinilai menjadi beberapa saham biasa, sebanding misalkan ada juga tergantung nilai nominalnya ya, dan tergantung juga dengan kebijakan pada perusahaan tersebut. Ada juga yang satu saham preferen itu sebanding dengan 4 saham biasa, 5 saham biasa, mungkin ada juga yang sebanding dengan 2 saham biasa dan seterusnya. Yang ketiga adalah redeemable, yaitu harus dilunasi atau dibayar kembali pada tanggal tertentu sesuai dengan tanggal kontraknya. Kalau misalkan untuk dalam hal pembagian dividen di sini biasanya mereka akan diutamakan atau diprioritaskan ketika perusahaan sudah membagikan dividen kemudian diberikan dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham. Yang utama adalah kepada pemegang saham preferen. Nah, ketika saham preferen semuanya sudah mendapatkan prosentase pembagian dividen, setelah itu baru akan dibagi untuk pemegang saham biasa. Ada juga yang partisipatif, ada juga yang kumulatif. Jadi macamnya ada banyak banget. Kalau yang kumulatif itu artinya misal pada tahun ini pada tahun yang lalu perusahaan tidak membukukan laba sehingga dia tidak mendapat bagian dividen. Pada tahun berikutnya perusahaan tersebut membukukan laba, maka katakanlah misal prosentase pembagian laba untuk pemegang saham preferen adalah 5%, maka dia akan mendapatkan tambahan dividen pada tahun ini ketika dia sudah mendapatkan laba untuk tahun yang lalu dan juga tahun ini. Jadi double, ketika perusahaan tersebut rugi atau tidak dapat membagikan dividen, maka dia tetap akan mendapatkan pembagian dividen
pada tahun sekarang. Oh, yang lalu harusnya saya dapat 5% loh tambahan dari ini, tapi perusahaan nggak laba, maka saya nggak dapat. Nah, pada tahun ketika perusahaan laba, dia akan mendapatkan dividen pada periode sebelumnya. Sebelumnya kan nggak laba, Bu. Iya, tetapi akan diberikan pada saat perusahaan tersebut mengalami laba. Tetapi tidak semua jenis saham preferen itu memiliki sifat kumulatif seperti itu ya. Ini hanya sebagian jenis dari saham preferen tersebut. Penjelasannya ada pada slide ini, silahkan Anda baca. Ada saham prioritas kumulatif partisipatif, prioritas kumulatif tidak partisipatif, prioritas tidak kumulatif tetapi partisipatif. Ada juga saham preferen tidak kumulatif dan tidak partisipatif. Silahkan Anda baca penjelasannya dulu. Berdasarkan penjelasan saya di depan tadi pada slide-slide sebelumnya, maka dapat dilihat karakteristik saham biasa sebagai berikut ya. Ada dividen ketika perusahaan memperoleh laba, memiliki suara dalam RUPS, memiliki hak terakhir ketika perusahaan dilikuidasi, tanggung jawab terbatas hanya sebesar saham yang dimiliki dan hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya. Kemudian untuk karakteristik saham preferen, yang pertama, dia memiliki hak lebih dahulu ketika dividen dibagikan, kemudian berpengaruh terhadap manajemen, terutama dalam pencalonan pengurus perusahaan, karena saham preferen ini biasanya dimiliki oleh pendiri dari perusahaan tersebut, memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nominal saham, kemudian kemungkinan memperoleh tambahan dividen di luar dividen tetap, dan memiliki hak utama di atas pemegang saham biasa dalam hal perusahaan dilikuidasi. Untuk pembukuan atau pencatatan ketika perusahaan melakukan penjualan saham, di sini maka akan ada harga jual mungkin lebih atau kurang dari nilai nominalnya atau lebih kecil dari nilai nominalnya, maka akan timbul agio saham ketika harga jual lebih besar dari nilai nominal, dan akan timbul disagio atau kerugian ketika harga jualnya itu di bawah harga nominal dalam saham tersebut. Karena transaksi penjualan saham, maka yang pertama terhubung adalah pada akun kas di debit dan kreditnya. Kalau untuk yang agio maka modal dan agio, sedangkan untuk yang disagio maka kas kemudian disagio pada modal. Berikut adalah contoh untuk pencatatan ketika perusahaan melakukan penerbitan saham, pengeluaran saham yang dilakukan secara tunai. Kas, kemudian modal saham pada agio saham biasa karena terdapat keuntungan dari transaksi pengeluaran saham atau penjualan saham tersebut. Untuk penjelasan selanjutnya terkait dengan pencatatan pengeluaran saham secara lamsam dan lain sebagainya, bisa Anda cek di akun bebas umpo saya, bisa juga di slide yang saya bagikan. Selanjutnya untuk treasury stock. Treasury stock artinya adalah pembelian saham kembali pada saham yang sudah dijual. Jadi perusahaan tersebut sudah menjual saham, melakukan penerbitan saham, dijual pada pihak publik, tetapi dibeli kembali. Tujuannya apa atau alasannya untuk apa? Yang pertama, untuk memberikan kontrak kompensasi saham kepada karyawan atau untuk mencapai kebutuhan merger. Biasanya kalau merger itu kan komposisi atau proporsi saham itu mintanya sama antar perusahaan satu dengan perusahaan yang merger dengan dia. Kemudian untuk meningkatkan penghasilan per lembar saham dengan mengurangi jumlah saham yang beredar. Jadi kalau jumlah saham yang beredarnya tidak terlalu banyak, maka penghasilan per lembar sahamnya akan lebih banyak. Selanjutnya untuk menciptakan pasar bagi saham-saham perusahaan, yang keempat adalah untuk kontrak bisnis. Jadi di sini disajikan sebagai pengurang modal dan bukan sebagai aktiva ya ketika ditampilkan di dalam laporan keuangan. Kemudian bagaimana aturan dari sisi perpajakannya untuk modal ini, khususnya untuk modal saham? Maka di sini pada prinsip yang berlaku dalam akuntansi komersial diikuti juga dalam akuntansi pajak. Undang-undang pajak tidak mengatur tersendiri mengenai ekuitas ataupun modal saham ini pada perusahaan, sehingga sepenuhnya kita bisa mengikuti aturan yang ada di dalam PSAK dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang sudah Anda kenal sebelumnya ya. Jadi tidak ada undang-undang pajak yang mengatur
secara terperinci atau terpisah mengenai modal atau mengenai ekuitas ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan dan kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.